Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami kelompok 6 mata kuliah Teori dan Perilaku Organisasi, Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perubahan dan perkembangan organisasi yang akan disampaikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Edo Darmana Manggala Putra, Farid Taslim Ramadan, Muhammad Arif Hidayatullah, dan Muhammad Akbar Fauzi. Baiklah, langsung saja kita memulai kepada pembahasan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrohmanirrohim. A. Perubahan organisasi. Perubahan atau berubah secara etimologi dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Dalam istilah perubahan organisasi dikenal istilah senada, yaitu change intervention. Sebuah rancangan aksi atau tindakan untuk membuat inovasi merubah sesuatu menjadi berbeda. Dan change again, individu atau kelompok yang bertindak sebagai katalis atau suatu sekte yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen dan menentukan prosedur kerja ke depan. Nah, perubahan organisasi akan mengarah kepada opsi mundur apabila sistem perencanaan yang ada di dalamnya, baik satu ataupun banyak komponen yang menyusun, mengalami disfungsi. Sedangkan perubahan organisasi akan mengarah pada opsi maju apabila ada kesinambungan yang harmonis antara sistem dan pelaksanaannya. Suasana yang berlangsung pada sistem tersebut tertata dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau membuat inovasi yang kooperatif satu sama lain. B. Faktor-faktor perubahan organisasi. Sebuah perubahan dan pengembangan dapatlah terjadi pada apapun dan siapapun, tidak terkecuali dengan organisasi. Tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan, namun tidak dapat dihindari, namun harus dipahami. Faktor-faktor perubahan terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber. Problem yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesama anggota organisasi, pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota. Nah, proses pekerja yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya perubahan. Nah, berikut adalah kekuatan-kekuatan internal di dalam organisasi, yaitu yang pertama perubahan kebijakan lingkungan, yang kedua perubahan tujuan, ketiga perluasan wilayah operasi tujuan, keempat volume kegiatan bertambah banyak, 5 sikap dan perilaku dari para anggota organisasi. Sedangkan faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor eksternal adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah. Nah, berikut ini adalah kekuatan-kekuatan eksternal, yaitu 1 politik, 2 hukum, ketiga kebudayaan, keempat teknologi, kelima sumber daya alam, keenam demografi, dan yang ketujuh sosiologi. Yang C yaitu model analisis lapangan. Nah, menurut Lewin, pembahasan model analisis lapangan dibagi menjadi 2, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.
Nah, faktor pendorong adalah hal yang mudah untuk melekat bahwa lingkungan menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan atas suatu perusahaan atau organisasi beserta pengelolanya. Model analisis Lewin menekankan bahwa perubahan yang efektif adalah mencairkan atau mengubah situasi yang ada ke arah situasi yang diinginkan dan kemudian membekukan atau menetapkan sistem yang terbentuk supaya tetap seperti itu, kondisi yang baku atau tetap. Yang berikutnya itu faktor penghambat. Ketika perusahaan pengeboran minyak lepas pantai mengenalkan program Self-Direct Work Teams atau tim kerja yang mandiri, program itu banyak mendapat hambatan dari para pekerja lainnya. Nah, berikutnya yaitu D, alasan utama pekerja menghambat terjadinya perubahan. Yang pertama yaitu direct cost, yang kedua saving face, yang ketiga fear of the unknown, keempat yaitu breaking routing, yang kelima yaitu incongruent organizational system, keenam yaitu incongruent teams dynamics. Nah, berikut E yaitu cara-cara penanganan perubahan. Ada dua pendekatan penanganan perubahan organisasi, yaitu A. Proses perubahan reaktif. Manajemen bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan ditimbulkan pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah yang tertentu yang timbul. Yang B yaitu program perubahan yang direncanakan atau plan change. Disebut sebagai proses proaktif. Manajemen melakukan berbagai investasi waktu dan sumber daya lainnya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasi organisasi. Nah, perubahan yang direncanakan ini diidentifikasikan sebagai rancangan dan implementasi inovasi struktural, kebijakan atau tujuan baru, atau suatu perubahan dalam filsafat, iklim, dan gaya pengoperasian secara sengaja. Pendekatan ini tepat bila keseluruhan organisasi atau sebagian besar suatu organisasi harus menyampaikan diri untuk atau menyesuaikan dengan perubahan. Berikutnya yaitu F, mengidentifikasi alasan penolakan terjadinya perubahan. Nah, ada 6 alasan untuk terjadinya perubahan, antara lain 1. Komunikasi, yang kedua pelatihan, yang ketiga peran aktif pekerja, ketiga manajemen stres, yang kelima yaitu negosiasi, dan yang keenam yaitu pelaksanaan. Apapun bentuk perubahan yang terjadi pada akhirnya mengarah ke perubahan pola perilaku. Secara keseluruhan, hasil perubahan adalah tumbuhnya perilaku-perilaku baru yang harus dipelajari dan dianalisis oleh para pekerja. Setelah terjadi perubahan pada perilaku, maka yang ditimbulkan adalah pembekuan atau penetapan perilaku ideal yang diinginkan sehingga tidak kembali lagi ke pola perilaku lama. Baiklah, demikian itu tadi pembahasan materi perubahan dan perkembangan perilaku organisasi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.